Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku akan membacakan sebuah kisah yang menurutku kejadiannya tuh serem banget, parah banget pokoknya. Dan ya, langsung aja aku baca ya. Hai, nama saya Van. Dan hari ini, seperti janji saya sama Mbak Roy, saya akan menceritakan salah satu kisah yang sulit saya lupakan dalam hidup saya. Ini adalah satu di antara sekian banyak pengalaman saya. Tapi ini yang menurut saya paling creepy. Karena saya sebenarnya tidak sadar sedang berada di tempat yang paling angker, di Sydney, Australia. Jadi, awalnya tahun 2012, saya menyelesaikan kuliah di Indonesia dan melanjutkannya di Australia, di jurusan Hospitality Management. Taulah ya, namanya kota sebesar Sydney, rasanya tidak mungkin ada semacam klinik-klinik atau hantu-hantuan. Bahkan bule di sana juga kebanyakan gak percaya sama yang begituan. Dan tidak sekalipun terbesit dalam benak saya tentang sesuatu yang berbau horor. Dan sampai suatu ketika, saat saya selesai kuliah dan melamar di sebuah hotel brand Prancis. Gedungnya itu tua dan sangat klasik, tapi indah. Dahulu, ketika Putri Diana dan Pangeran Charles William masih kecil, datang ke Australia, mereka menginap di kamar presidential suite yang besar, nomor 842. Saya tahu karena saat induction manajemen hotel selalu cerita tentang itu. Gedung hotelnya besar dengan sekitar 300 sampai 400 kamar dan ballroom serta function yang banyak. Dan di setiap lantai itu ada lorong yang panjang dan lampu yang sengaja dibuat remang-remang untuk menambah kesan klasik hotel tersebut. Jadi, pada saat itu, posisi yang ditawarkan kepada saya adalah night manager atau istilah lainnya night auditor. Jadi kerjaan saya adalah menghitung budgeting serta revenue hotel hari sebelumnya. Dan untuk bookkeeping dan sesekali mereservasi tamu yang kadang datang tengah malam. Atau mengangkat telepon tamu jika membutuhkan bantuan. Tapi saya sangat heran karena posisi sepenting ini diserahkan ke orang yang baru lulus kuliah dengan pengalaman masih minim. Memang sih, ini bidang saya. Tapi biasanya saya masih butuh waktu untuk posisi ini. Karena harus menghandle semua urusan overnight sampai pagi. Jadilah saya memulai semua ini dengan lancar-lancar saja. Tidak ada masalah yang berarti. Cuma, kadang-kadang saya ngantuk yang susah banget untuk ditahan. Jadi kalau lagi bosan, saya biasanya keluar ke depan hotel, sekedar ngobrol sama security yang backgroundnya adalah orang Turki. Mungkin karena seagama kali ya, pembicaraan kami mengalir begitu saja. Dari urusan kehidupan sehari-hari, sampai hobi kami ceritakan semuanya. Sampai pada pukul 2.45 dini hari. Tiba-tiba saya mau ke toilet dan sekalian pamit sama Urksai, nama security itu. Tapi sebelum saya masuk dengan singkat, dia bilang, "Brother, kalau kamu dapat telepon dari kamar 1725, jangan pernah diangkat dan langsung di-reject saja." Saya sejenak terdiam, tapi karena kebelet pengen buang air, jadi langsung saya lari masuk ke toilet yang ada di lobi.
Pukul 4.12. Saya masih sangat ingat. Ada telepon masuk dari kamar 1725. Saya seketika kaget karena security melarang saya mengangkat. Jadi pada saat itu saya langsung mematikan teleponnya. Pukul 4.33. Panggilan lain dari kamar 1725 masuk lagi. Tapi karena penasaran dan takut tamu hotel memang lagi butuh bantuan, jadi saya mencoba mengangkat. Pelan-pelan saya angkat. Saya menjawab dengan SOP. Tidak ada suara yang saya dengar, cuma hening. Sekitar 30 detik saya menunggu jawaban, lalu teleponnya saya matikan. Saya tambah penasaran. Saya cek buku tamu hari ini. Saya mau lihat siapa nama tamu di kamar tersebut. Tapi pada saat itu saya kaget karena di situ tertulis OS atau out of service. Artinya kamar dalam renovasi. Atau dengan kata lain tidak ada tamu di sana. Saya kaget dan sedikit takut. Karena bagaimana mungkin ada panggilan masuk di kamar yang tidak ada tamunya. Bergegas saya langsung mencari security di luar yang lagi berpatroli. Saya panggil dia melalui HT radio. Saya suruh dia ke ruangan saya. Seketika dia lihat muka saya gugup dan sepertinya dia sudah paham apa yang mau saya katakan. Saya buka pembicaraan dengan kata, saya mendapatkan telepon dari 1725. Dan anehnya, dia cuma tersenyum. Dia bilang, sekarang sudah subuh, ayo kita sholat berjamaah. Dan sehabis sholat, dia mulai cerita pelan-pelan kronologisnya. Sambil saya buatkan kopi di kantor. Dia pun bercerita kalau dulu, sekitar 3 atau 4 tahun lalu, di kamar itu ada tamu dari Bankstown yang tak jauh dari Sydney. Ada seorang perempuan yang kerjaannya BO atau melayani pria berbayar. Tapi karena ketahuan pacarnya yang cemburu pura-pura menyamar sebagai pelanggannya. Dan singkat cerita, si perempuan itu dibunuh oleh pacarnya di sana, di kamar itu. Dan kata security ini, semenjak kejadian itu, tamu yang menginap di sana selalu minta pindah kamar atau pindah ke hotel lain. Entah apa alasannya. Karena sudah pagi, waktunya saya pulang ke rumah. Yang di benak saya masih sedikit penasaran dan berdebar-debar. Keesokan harinya, saya membuka email yang di-forward oleh general manager ke semua manajer. Jika ada tamu atau customer yang komplain dengan pelayanan kami. Saya sortir semua email, saya tunjukkan khusus dari kamar 1725. Saya baca satu persatu dan akhirnya saya dapat beberapa email feedback dari beberapa tamu. Dan akhirnya saya tertuju ke salah satu email dari pasangan Charles Cole. Dia mengatakan bahwasannya di kamarnya 1725. Saat istrinya sedang mandi di bedroom dan dia sedang nonton TV di sofa, tiba-tiba timbul sosok dari balik gorden. Karena kaget, dia mencoba menarik gorden itu dan anehnya tidak ada orang. Dia takut, tapi dia berusaha tenang agar istrinya tidak takut. Jadi, dia langsung ke kasur dan mencoba langsung tidur, sambil menunggu istrinya selesai mandi. Saat dini hari, istrinya teriak dengan keras dan minta pindah ke hotel lain, sambil menangis meraung-raung. Sampai pada saat dia pindah di salah satu hotel lain, istrinya bilang kalau saat kami berdua tertidur, di langit-langit kamar pas di atas kami, ada perempuan yang menempel dan menghadap ke arah kami berdua.
Saat istrinya sadar, dia bangun untuk minum air putih dan dia melihat. Jadi kalau ditranslate kurang lebih, saat istrinya bangun, ada perempuan yang menempel di langit-langit sambil tersenyum ke kami. Seketika saya yang baca feedback dari email Mr. Charles Cow ini langsung merinding, takut dan gelisah. Dan satu lagi email dari Mrs. Angela Johnson yang menginap tanggal 21 Maret 2014. Kurang lebih dia bilang seperti ini. Saya sangat senang di sini. Makanan enak, gedung yang cantik dan sangat klasik. Makanannya pun sangat enak. Cuma sedikit yang mengganggu di kamar ini, 1725. Saya mendengar saat saya tidur orang berbicara di toilet. Padahal saya cuma sendiri. Dan saklar lampu mati nyala seolah-olah ada seseorang sedang memencetnya. Saya pun ingat cerita security tua itu, kalau sebelum saya ada night manager yang kerja cuma seminggu dan minta resign. Dia bule dari Australia dan dia adalah seorang wanita. Katanya pada saat itu dia mendapatkan telepon dari 1725 dan meminta pisau. Jadi tanpa pikir panjang dia mengantarkan pisau itu ke kamar 1725. Karena dia pikir mungkin ada tamu mau mengupas buah atau yang lain. Pas diketuk-ketuk, pintu itu dibuka ke dalam dan hanya sebuah tangan yang keluar menggapai pisau itu dan langsung menutup pintunya lagi dan tanpa mengatakan apapun. Tanpa merasa curiga, dia pun balik ke kantor dan mendapat telepon dari kamar 1725. Dan ini menjadi yang paling tak diduga. Di telepon itu ada suara bilang, "Pisau ini yang dipakai untuk menggorokku dan kamu selanjutnya." Sontak, dia langsung mencari nama tamu. Namun di status kamar itu tertulis visi atau tidak ada orang di situ. Dan setelah itu dia langsung resign. Saya menceritakan ini sama istri saya dan setelah kami pertimbangkan, saya memilih untuk keluar kerjaan ini dan sekarang saya bekerja dengan pemerintah Australia. Lain kali saya akan menceritakan kisah yang lainnya. Aduh, sumpah sih Van. Jujur, aku merekam cerita ini, padahal cerita ini tuh sudah ditulis dengan rapi di email dan aku tinggal baca kan. Tapi jujur aku baca cerita ini butuh waktu berjam-jam untuk take ulang. Kurang lebih aku merekam cerita ini dari pukul 10 pagi dan ini baru selesai pukul 14.30 siang. Kenapa baru kelar? Karena selain ceritanya menurutku serem, jujur aku gak ngerti kenapa pada saat baca kisah ini terlalu banyak gangguan yang aku dapat. Pertama, pada saat aku baca cerita ini terlalu banyak noise yang masuk, kayak suara kayak suara kresek-kresek gitu, tapi aku nggak ngerti itu suara dari mana. Soalnya aku merekam di ruangan yang benar-benar di kamar yang nggak ada suara apapun itu, cuman ada aku dan ada kucingku. Terus juga aku lagi asik ngerekam, tiba-tiba gorden di kamarku bergerak-gerak sendiri. Padahal tidak ada angin sama sekali dan jendela pun aku tutup, jadi tidak mungkin ada angin yang berhembus. Dan ketika aku merekam ini, tiba-tiba ada gangguan lain, yaitu kamar mandi yang ada di kamarku. Tiba-tiba krannya terbuka sendiri.
aku nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Jadi ya aku harus take ulang karena masuk suara keran yang ngalir deras itu. Terus juga pas aku ngerekam, tiba-tiba hidungku jadi gatel, seperti ada rambut yang kayak ada rambut yang ngegesek-gesek ke hidungku, padahal pada saat aku merekam, rambut aku ikat, jadi tidak mungkin ada rambutku yang menyentuh hidungku gitu. Aku nggak ngerti kenapa terlalu banyak gangguan ketika menceritakan kisah ini. Mungkin sosok-sosok di sekitar sini kepo kali ya, karena ini benar-benar kisah yang menurutku terlalu serem. Dan ya, terima kasih banyak Van karena kamu sudah mau share cerita ini ke YouTube channel Catatan Si Roy. Padahal dulu kita itu chat untuk kamu merekam cerita ini kan, tapi kamu belum sempat untuk merekam. Dan makasih banyak karena kamu sudah mau mengirimkan email cerita kamu. Semoga aja next kamu mau berbagi kisah lagi, kisah yang menurut aku tuh bener-bener luar biasa banget. Dan ya, terima kasih banyak juga untuk kalian yang sudah mau mendengarkan kisah yang aku ceritakan.